Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kemarin hari Kamis ya 29 Juli dalam sebuah acara Musrenbang ya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, saya nggak tahu Megawati berbicara sebagai apa ya waktu itu ya. Mungkin sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP kali ya. BPIP ya. Badan Pembina Ideologi Pancasila. Oke. Anda bisa bayangkan ketua dan pengarah sebuah badan pembinaan atau pembina ideologi Pancasila yang berusaha dalam visi misi partainya mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Anda bisa bayangkan ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ya, ketuanya itu dengan sangat resmi dan formal partainya menjadikan dalam visi misi partainya mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Masuk akal nggak? Ini sebetulnya sudah makar konstitusional, saudara. Tapi sekali lagi seperti saya ulang-ulang dalam penjelasan saya di banyak podcast saya, hukum memang terserah penguasa, mau dibolak-balik, ditekuk, dilipat, ya terserah lu lah padakan gitu ya. Nah, ini saya kembali ke judul yang tadi. Ini Megawati dalam Musrenbang itu membuat statement pidato viral, pernyataan Megawati mendirikan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNN, Badan Nasional Narkotika, dan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini faktanya, ini dari bisnis.com. Jadi Anda nggak boleh buat ini hoax, ya. Oke, viral pernyataan Megawati mendirikan BMKG, BNPB, BNN, dan KPK. Ini faktanya. Oke, saya bacain sebentar. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa dirinya yang mendirikan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Megawati menyampaikan hal itu saat rapat koordinasi pembangunan nasional Rakorbangnas BMKG secara virtual di Jakarta Kamis 27 Juli 2021 yang dikutip dari kanal YouTube Info BMKG. Ini bukan hoax lagi, ini kanal YouTube resmi BMKG. Saya nggak tahu juga BMKG itu mengundang Mega bicara sebagai apa, saya nggak tahu. Nggak tahu, sebagai ketua umum PDP nggak ada urusan sebetulnya ya. BMKG kan lembaga negara. Sebagai BPIP juga nggak apa urusannya klimatologi, apalagi tuh meteorologi, apalagi tuh geofisika, apa urusannya dengan ideologi Pancasila? Apa urusannya? Nggak ada. Tapi saya nggak tahu tuh apa penyebabnya. Entah siapa yang ngundang, tapi apapun terjadi, apapun penyebabnya, Mega hadir dalam acara daring itu online, dalam jaringan, singkatan dari dalam jaringan, dia bicara seperti itu. Ini ya. Megawati bukan hanya BMKG, Ketua Umum PDIP itu juga menyebut berdirinya lembaga BNN, KPK, dan BNPB tidak terlepas dari perannya. Sayalah yang membuat BMKG, BNPB, bukan bermaksud menyombongkan diri. BNN, KPK, dan masih banyak yang lain. Katanya. Bukan bermaksud menyombongkan diri. Oke, kita nggak komentar dulu, saya baca berita dulu ya. Sekarang kita terusin lagi, kata dia, proses terbentuknya BMKG katanya saat dirinya masih menjabat sebagai Wakil Presiden RI pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Oke? Saat itu Megawati mendapat penugasan sebagai Ketua Penanggulangan Bencana. Iya, mantap kan? Saya nggak tahu bener apa enggaknya, tapi itu versi dia, oke ya. Mungkin saya harus menyampaikan mengapa saya muncul di BMKG ini, supaya dapat dimengerti mengapa disebut tokoh. Oh, itu jadi dia diundang BMKG sebagai tokoh ternyata gitu ya, Mbak Ega ya. Jadi sedikit saja, ketika saya menjadi wakil presiden, saya ditugasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk menangani bencana pada waktu itu adalah bencana konflik dan bencana alam. Dahsyat. Jadi tentunya karena penugasan dari presiden, saya mengatakan siap, kata Megawati.
Dia mencari lembaga yang menangani masalah kebencanaan dan menemukan bahwa kala itu BMKG itu berada di Subdirektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Subdirektorat ya. Subdirektorat itu Subdirektorat Jenderal. Kalau direktorat itu eselon 2, subdirektor itu eselon 3. Jadi BMKG waktu itu eselon 3 aja ya. Pun di bawah subdirektorat. Sekarang pula. Atas hal itu Megawati mengancam mundur dari Ketua Penanggulangan Bencana bila hal itu tidak diubah. Wih, Tok sudah mau mundur ya. Oke, kita baca lagi. Saya melaporkan kepada Presiden Abdurrahman Wahid dan mengatakan kalau ini tidak diubah Pak, maka saya ingin mengundurkan diri dari tugas menjadi Ketua Penanggulangan Bencana. Pertama, emang boleh orang itu kasih presiden mengundurkan diri, emang boleh gitu kan, emang boleh dan bisa. Nah, kedua, kok pakai ngancam-ngancam gitu ya. Sesuatu yang hanya yang prinsip betul yang kita mengancam. Kalau nggak gini gue nggak mau, kalau nggak gini gue akan begini. Nah, itu kan namanya ngancam sesuatu yang prinsip. Saya yang saya ingat, saya ingat Presiden Gus Dur bertanya, kenapa demikian Bu? Kenapa demikian Bu? Kata saya, ya artinya saya yang harus saya hadapi adalah akan menjadi sebuah proses yang lambat. Ngerti saya? Tapi kalimatnya begini, yang saya ingat Presiden Gus Dur bertanya, kenapa demikian Bu? Gitu. Satu, bos, saya mau ingatkan kepada Megawati Soekarno Putri, Presiden Abdurrahman Wahid, apalagi dalam forum berdua itu tidak pernah memanggil Megawati dengan sebutan Bu. Tidak pernah. Dia menyebutnya Mbak Mega, Mbak Ega. Oke? Tidak pernah Bu. Jadi kalau Mega mengatakan waktu itu, Presiden Gus Dur mengatakan, kenapa Bu? Saya nggak tahu ini. Apakah saat itu Gus Dur sedang berubah sikap saya memanggil Megawati Bu? Tapi yang kita tahu, Gus Dur memanggil dia Mega. Di belakang Mega, dia menyebut Mega saja seperti kita sekarang ini. Oke? Itu saja ya. Kan kita fakta-faktanya ya. Fakta-faktanya BMKG berdasarkan laman bmkg.go.id, BMKG memiliki sejarah panjang di Indonesia. Pengamatan meteorologi dan geofisika telah dimulai pada tahun 1841, jauh sebelum Mega lahir, jauh sebelum bapaknya Soekarno lahir, jauh 1841 bos sudah ada. Awalnya pengamatan dilakukan secara perorangan oleh Kepala Rumah Sakit di Bogor, Dr. Onen. Pada tahun 1866, kegiatan pengamatan perorangan diresmikan di instansi pemerintah oleh pemerintah Hindia dengan nama Magnetics and Meteorological Observatorium atau Observatorium Magnetik dan Meteorologi dipimpin oleh Dr. Breksma. Jadi ini sudah ada Bu. Bahkan saya lompatin pada tahun 1980 statusnya dinaikkan jadi satu instansi tertingkat eselon 1 dengan nama Badan Meteorologi dan Geofisika. Eselon 1 tahun 80. Tadi kalau disebut Subdirektorat Jenderal, aduh itu eselon 3, apalagi pakai di bawah. Jadi eselon 4 dong. Di tahun 80 sudah statusnya eselon 1 dengan nama Badan Meteorologi dan Geofisika. Baru pada pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono namanya diubah tahun 2008 diubah menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika hingga sekarang. Ya, sejarahnya panjang. Tahun 80 deh, nggak usah tahun 1841 deh ya. Tahun 80 sudah ada Mbak Mega. Kok bisa-bisanya mengatakan saya membuat saya mendirikan. Oke, yang kedua, BNPB berdasarkan laman bnpb.go.id, penanganan bencana alam sudah ada setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Nah, jauh banget ya. Kala itu Badan Penanggulangan Bencana di Indonesia bernama Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Lucu juga ya. Nama itu terus berubah seperti tahun 66 menjadi BP2BAP hingga Bakornas BPB. Semasa pemerintahan Megawati, Badan Penanggulangan Bencana Indonesia itu sendiri masih menggunakan nama Bakornas, bukan BNPB. Oke. Baru pada masa SBY diganti menjadi BNPB. Jadi pada masa Megawati pun masih Bakornas PB. Lalu bagaimana dia bisa mengatakan saya yang mendirikan BNPB? Yang ketiga, BNN, Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan laman bnn.go.id, sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971. Oke.
Lembaga ini bernama Badan Koordinasi Intelijen Nasional, BAKIN. Masih BAKIN waktu itu ya. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari APBN. Anggaran disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN. Hal ini disebabkan karena masalah narkoba di Indonesia waktu itu masih terlalu kecil. Gitu, Bu. Baru tahun 97 ya, ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 97 tentang narkotika. Selanjutnya, Abdurrahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional BKNN pada 99, oke? Dan BKNN adalah satu badan koordinasi penanggulangan narkotika yang beranggotakan 25 instansi terkait. Sudah ada zaman. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Berdasarkan laman kpk.go.id, KPK dibentuk pada tahun 2002 di pemerintahan Megawati. Nah, itu oke ya. Pembentukan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi dari semua itu oke lah. Kalau KPK dibentuk pada zaman dia oke. Jadi BMKG, BNN, apalagi tadi BNPB, bukan. Aduh, gimana nih kalau begini kita nih punya presiden seperti itu, kemudian punya ketua badan, serem juga namanya, ketua badan pembinaan ideologi Pancasila yang Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ya. Dan orang yang percaya dengan ketuhanan agama yang Maha Esa itu orang yang beragama. Dan dalam agama, saya kira terutama agama Islam, Kristen, Katolik ya, 3 agama besar, saya nggak tahu agama-agama yang lain, itu percaya ada konsep akhirat. Dan itu merupakan masalah akidah, konsep akhirat. Sementara ketua BNPB mengatakan orang-orang yang memprediksi masa depan seolah-olah dia pengetahui dan sudah mengalami. Jadi menurut Megawati, akhir itu adalah prediksi masa depan, meramal masa depan. Wih, ngeri sekali ya. Ini dalam Al-Quran, dalam Islam sudah batal imannya, batal Islamnya. Nggak percaya rukun iman, bos. Itu ramalan masa depan, bos. Ngeri nggak? BNPB, BPIB, Badan Pembina Ideologi Pancasila, ketua Dewan Pengarahnya tidak percaya akhirat dan mengatakan itu hanya ramalan masa depan. Saudara sekalian, ini seperti biasa netizen langsung menyamber ya. Ini Ermol, rakyat ermol.id bikin judul berita mati ketawa cara Mega, mobil SMK saya yang umpetin. Ini judulnya pintar sekali nih bikinnya nih ya. Mati ketawa cara Mega, mobil SMK saya yang umpetin. Jadi gini ya, kenapa begini lucu banget? Waktu lalu timeline Tweetline dipenuhi oleh kisah mati ketawa cara rektor UI yang ditulis netizen. Kisah-kisah lucu dan satir itu adalah protes atas izin rangkap jabatan yang diberikan presiden untuk rektor Universitas Indonesia. Oke? Hari ini Jumat kemarin maksudnya, timeline Tweetline kembali diramalkan oleh celoteh lucu dan satir. Kali ini sebagai respon atas pernyataan Megawati Soekarnoputri yang disampaikan dalam rapat koordinasi pembangunan nasional Rakorbanas yang digelar secara virtual kemarin, tanggal Kamis 29 ya. Mega mengatakan dirinya yang mendirikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Dia juga mendirikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Dia juga mendirikan Badan Nasional Narkotika BNN dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sekarang kita lihat. Kata dia, saya bukan bermaksud menyombongkan diri, kata Mega ya, agar tidak salah mengerti. Namun netizen seperti biasa, Anda tahu netizen kan? Saya kira kita semua bagian dari netizen, tapi saya belum sekonyol mereka. Maksud sekonyol itu sekreatif mereka gitu ya. Kreatif banget, gila banget ya.
Namun netizen yang iseng seakan tidak mau peduli dengan disclaimer yang disampaikan Mega. Mereka menyambut pernyataan Mega itu dengan berbagai pengakuan tanda kutip yang menggelikan. Berikut ini beberapa yang berhasil dihimpun oleh Ermol ini ya. Ermol ini juga boleh juga sehiburan supaya meningkatkan imun kita di tengah krisis pandemik. Pandemik ya. Tahu Nyonya Menir yang berdiri sejak 1918 itu aku yang suruh dia berdiri. Sampai sekarang belum aku suruh duduk. Nyonya Menir 1918 itu berdiri sejak 1918. Netizen bilang itu aku yang suruh diri, belum aku suruh duduk kalau sekarang. Tahu Firaun katanya, itu gue yang nyuruh dia pindah ke Mesir dari Tangerang. Firaun dia yang nyuruh pindah dari Tangerang ke Mesir. Tahu Bandung Bondowoso, kata yang lain lagi, yang bikin Candi Prambanan, itu gue yang nyuruh. Dia hanya kepala mandor aslinya. Bandung Bondowoso ini kisah fiktif ya, di bumbu-bumbu dia membangun 1000 candi dalam satu malam. Dan itu kata Nelson, gue yang nyuruh, dia cuma kepala mandor. Gila gak? Tahu dinosaurus punah? Itu karena gue yang bantai. Aduh, ada lagi. Kalian jangan sombong. Kalian tahu Candi Borobudur yang letakin batu pertama itu Ibu Mega. Netizen sadis ya. Ada lagi, bukannya sombong ya Bu Mega. Tahu logo iPhone? Itu apanya saya gigit. Logo Apple itu saya gigit katanya. Jadi bukan saya bermaksud sombong katanya lagi. Aduh, ada lagi nih. Bukannya sombong ya Bu. Logo Twitter itu dibikin dari anak ayam yang beli sama saya. Aduh, mati. Ada lagi, bukannya sombong, itu ada angin duduk, saya mangku. Angin duduk itu penyakit yang mematikan ya. Yang kena nggak lama, hitungan jam bisa mati itu. Padahal sebetulnya kata dokter itu apa sih, gagal jantung atau apalah istilahnya ya. Nah, ada lagi nih, bukan sombong juga nih. Ibu juga yang jual Indosat. Nah, ini nampol bener nih ya. Bukan sombong juga nih, ibu juga yang jual Indosat, melepas Pulau Sipadan dan Ligitan, jual gas tangguh ke Cina dengan harga murah, dan orang pertama yang menciptakan outsourcing. Ya, ini semuanya betul kecuali Sipat dan Ligitan ya. Oh ya, betul juga, dia juga ya Sipat dan Ligitan ya. Iya. Bukan sombong, dia yang punya jasa tanda kutip menjual Indosat, melepas Pulau Sipadan Ligitan, menjual gas dari Tangguh Papua ke Cina dengan harga sangat-sangat murah dengan kontrak yang sangat panjang, dan orang pertama yang menciptakan outsourcing yang menjadi sumber penderitaan para buruh kita. Outsourcing ada pada zaman pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Ada lagi nih, bukan sombong ya, kapal tanker yang super besar dibeli Soeharto, cuma Bu Mega yang bisa melipatnya jadi kepeng. Jadi kepeng dijual pada zaman Menteri BUMN Laksamana Soekardi, pada zaman Presiden Megawati. Dijual bos. Lalu Pertamina nyewa. Bukannya sombong ya Nek, itu Gunung Tambora meletus, bapak gue yang nyulut mesiunya. Penetizen kalau udah ngeledek keterlaluan ya. Bukan pengen sombong ya, motor saya itu 20 tahun yang lalu magres banget ya. Semuanya didahului dengan kata bukan sombong ya. Kata Megawati kan bukannya sombong, BMKG itu saya mendirikan. Nah, dibalas dengan cara-cara yang dahsyat oleh netizen kita. Bukannya sombong ya, itu Menara Eiffel tadinya kaca semua. Saya pretelin jadi tinggal kerangka. Mati nggak lo? Bukannya sombong. Ada lagi nih, bukannya sombong ya Bu Prof. Profesor ya. Yang membuat ayam epek pertama itu adalah saya. Ayam epek itu apa ya? Nggak tahu. Bukannya sombong ya Bu, itu Pantai Panjang di Bengkulu saya yang manjangin, bukan Maerot. Netizen, weh gila loh. Gila ya kalian ini, gila ya. Tapi masih asik bacanya. Bukan sombong ya Bu, Ibu tahu pelangi? Itu saya milih list warnanya. Amerika itu, Rikanya saya yang kenalin. Kalau enggak, dia jadi Amerini atau Amerisma. Amerika, Rikanya saya kenalin. Kalau enggak, di Amerini atau Amerisma. Aduh.
Bukannya sombong ya, saya emaknya yang matiin mic. Ya, Anda tahu ini maksud? Itu Ketua DPR Puan Maharani memang anak dari Megawati Soekarno Putri. Aduh, bukannya sombong ya, Samsung sampai S21 itu saya yang sekolahin. S1, S2, S3, Samsung S21 saya yang sekolahin, kata netizen. Bukannya sombong. Mau apa lo? Apa lo? Aduh, bukannya sombong ya Bu, itu sarung gajah duduk, saya yang pegangin kursinya. Saudara sekalian, terlalu banyak kalau saya baca nggak habis-habis. Tapi menariknya adalah bahwa inilah cara rakyat kita melawan ketidakadilan, melawan kezaliman. Mereka melakukannya dengan cara satir, dengan cara-cara yang mereka bisa. Mereka tahu mereka tidak bisa angkat senjata, mereka tidak bisa turun ke jalan, mereka mungkin kombinasi lah antara takut ya dan aturan ini itu segala macam, tapi mereka melawan dengan Twitter, dengan nge-tweet cuitan-cuitan yang penuh dengan satir itu bentuk-bentuk protes kepada kekuasaan yang sungguh-sungguh angkuh, arogan. Nah, pada titik ini saya kembali ingin mengingatkan kepada polisi yang punya divisi cyber, please manfaatkan divisi cyber itu untuk menangkap aspirasi rakyat. Itu saya ulang-ulang deh. Menangkap aspirasi rakyat, tampung, oh ini rakyat seperti ini. Bukan digunakan untuk memata-matai apa pendapat rakyat. No. Jangan memata-matai. Tampung sebagai media masukan. Sebagai sarana masukan untuk membangun, untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Maksud saya kalau kalian mau. Bu Mega, oh ya tadi saya belum bahas terakhir ya. Mati ketawa cara Mega terakhir itu ada gini. Aduh. Jangan sombong ya Mak. Gunung Salak saja nggak sombong, padahal salaknya segede gunung. Yang terakhir bukannya sombong ya, tahu mobil SMK itu saya ngumpetin. Oke, saya Edi Mulyadi untuk KPNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.